dapatkan. Hingga saat ini, saudara, kami masih berusaha untuk menghubungi jurnalis Kompas TV yang ada di lokasi. Ini terkait dengan proses penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap status tersangka yang bahkan sebelumnya sudah dinyatakan sebagai DPO atau daftar pencarian orang terkait kasus pencabulan santri di Jombang, Jawa Timur. Di mana sebelumnya, saudara, informasi ini juga terkuak di publik begitu, apalagi setelah kepolisian atau Kapolres Jombang dalam hal ini adalah Nur Hidayat sempat melakukan negosiasi begitu kepada pengasuh Pondok Pesantren Sidikiyah Kiai Haji Muhammad Muhtar Mukti yang saat itu disebut bahwa negosiasi yang dilakukan untuk upaya penangkapan tersangka kekerasan ini berakhir buntu atau istilahnya diduga dihalangi oleh pihak keluarga. Dalam hal ini adalah Kiai Haji Muhammad Muhtar Mukti yang menegaskan bahwa anaknya telah difitnah untuk melakukan pencabulan pada santriwati. Sebelumnya, saudara, juga sempat beredar gambar dan juga daripada proses negosiasi yang dilakukan oleh kepolisian Polres Jombang terhadap ayah daripada MSAT, DPO daripada kasus pencabulan terhadap atau kekerasan terhadap santri yang berada di Jombang begitu, saudara, di mana dalam hal itu terlihat sedang dinasihati oleh sang kiai. Dan saudara, untuk mengetahui informasi terkini di lokasi penangkapan tersangka kekerasan seksual santri oleh pihak kepolisian Jombang, Jawa Timur, kita akan langsung tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Muhammad Safiuddin yang saat ini berada di lokasi. Safiuddin, selamat pagi. Bisa mendengar suara saya di sini dengan Valentina? Ya, Valen cukup jelas terdengar di... Ya, baik, Safiuddin, di layar kaca saat ini pemirsa Kompas TV bisa melihat gambar yang Anda berikan begitu. Ini ada proses upaya penangkapan, di situ juga atribut-atribut kepolisian berjaga banyak sekali di situ. Jadi kalau misalnya bisa Anda gambarkan dan Anda jelaskan kepada kami yang menonton tayangan saat ini, apa yang sedang dilakukan pihak kepolisian di sana? Ya, baik, betul. Sejak beberapa memang ini aparat kepolisian gabungan yang ada dari Polda Jatim sampai tadi dari Jakarta di Reserse atau di Reskrim Polda Jawa Timur serta backup dari sejumlah satuan dari berbagai satuan yang ada di Jombang begitu, juga hampir di sepanjang jalan Raya Plos ini yang menghubungkan antara Jombang dan Lamongan ini ditutup total sekitar 2 kilometer karena jalan lokasi pondok pesantren itu berada. Dan bagaimana tampak di layar ini banyak anggota dari BRIMOB, dari kepolisian, berbagai satuan ini yang sedang berjaga baik di jalan raya maupun di gang-gang yang ada di sekitar pondok pesantren. Valen. Oke, bisa dijelaskan begitu, kami konfirmasi kepada Anda, ini betul sudah langsung akan ditangkap hari ini terhadap tersangka yang kita tahu sebelumnya bahwa statusnya memang sudah DPO begitu? Ya, informasi yang kami dapatkan sampai saat ini betul memang akan dilakukan upaya penjemputan paksa pada saat pagi hari ini
karena dari dia persiapan dari anggota kepolisian ini sudah sangat maksimal, dan ini juga memutari atau berada di sekitar pondok pesantren, di depan, di belakang, dan di sekitar lokasi pesantren. Dan diharapkan hari ini MSA atau tersangka dari pencabulan santri tersebut bisa tertangkap begitu, Pak Lek. Ya, Syafriuddin, ini kan kalau kita lihat atau mundur ke belakang daripada proses upaya penangkapan dari pihak kepolisian setempat begitu, ini kan sudah melalui berbagai cara melakukan mediasi, bukan mediasi maksud kami, melakukan upaya penangkapan dengan berbicara dengan pihak keluarga supaya tidak menghalangi. Nah, saat ini upaya kemudian yang dilanjutkan oleh kepolisian seperti apa? Karena sebelumnya bisa dikatakan bahwa upaya yang dilakukan begitu gagal. Syafriuddin. Betul, jadi menurut catatan kami sudah 3 kali upaya penjemputan paksa terhadap MSA ini. Yang pertama sekitar 9 Januari tahun 2000 tahun ini ya, itu telah ditetapkan sebagai atau 9 orang. Kemudian petugas dari Polda Jawa Timur juga sempat melakukan upaya penangkapan sebelumnya pada saat Januari itu, tapi dihalangi oleh massa atau santri dari pondok pesantren Siddiqiyah begitu. Kemudian pada hari Minggu lalu ini polisi mendapatkan informasi bahwa tersangka MSA ini keluar dari pondok pesantren untuk ikut meresmikan lokasi lembaga pendidikan dari pondok pesantren Siddiqiyah di lokasi lain yang ada di Jombang. Nah, saat juga perjalanan pulang kembali ke pondok pesantren di Kecamatan Pelosok Jombang ini kemudian dilakukan penghadangan oleh aparat kepolisian. Akan tapi MSA berhasil kabur. Nah, setelah kabur dan diduga melarikan ke dalam pondok pesantren, malam harinya Kapolres Jombang ini melakukan negosiasi dan bertemu dengan ayah kandung dari tersangka yang juga pengasuh dan pendiri dari pondok pesantren Siddiqiyah ini. Akan tapi saat proses negosiasi tersebut berjalan buntu karena proses negosiasi yang berada di lokasi depan aula itu di depan banyak massa atau juga santri dan simpatisan pesantren Siddiqiyah, negosiasi gagal. Upaya hari ini tampaknya merupakan upaya lanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian pada Minggu malam lalu. Valen. Ya, Syafriuddin, apakah ini bisa dikatakan bahwa ini adalah upaya penangkapan atau penjemputan paksa begitu terhadap tersangka? Betul, Valen. Upaya yang dilakukan ini memang upaya penjemputan paksa atau penangkapan terhadap MSA yang saat ini proses hukumnya telah memasuki tahap 2 di Kejaksaan Negeri Jawa Timur. Artinya saat ini kepolisian berkewajiban untuk menyerahkan berkas perkara, barang bukti, serta tersangka ke Kejaksaan Negeri Jawa Timur untuk kemudian dilanjutkan pada proses persidangan. Valen. Oke, nah terkait dengan proses yang saat ini sedang terjadi, apa yang ditunggu oleh pihak kepolisian dan jika sebelumnya status daripada Muhammad Subci Azal Zani begitu ya, ini dikatakan DPO atau dalam daftar pencarian orang begitu, ada di mana posisinya saat ini? Informasi yang kami dapatkan selama ini yang sudah ditetapkan sebagai DPO sejak Januari lalu, ini Subci ini lebih banyak berada di dalam pesantren atau di Jombang. Okay. Bahkan informasi yang beredar, itu sempat melakukan beberapa kali kegiatan di dalam pesantren, termasuk melakukan konser atau kegiatan dengan melibatkan banyak orang dalam pesantren. Artinya tidak melarikan diri ke luar Jombang, tapi lebih banyak berada di pesantren yang selama ini menjadi tempat persembunyian dari Subci tersebut. Oke, artinya jika tersangka ada di dalam pesantren begitu, apa yang kemudian menjadi halangan pihak polisi? Apa yang
kesulitan yang dihadapi saat ini sehingga ini prosesnya bisa dikatakan berjalan cukup lama begitu ya? Iya, dari 3 kali informasi atau upaya ditemukan yang dilakukan oleh polisi, memang ada penghalangan atau ada mobilisasi yang dilakukan oleh peserta atau dari pondok. Ini ada dari Polda Jawa Timur begitu, mungkin Baik, silakan Syafriuddin. Penanganan kasus cabul oleh MSA. Ya, sekarang kita masih proses melakukan penggeledahan di dalam pondok. Mohon doanya, mudah-mudahan hari ini kita bisa menemukan yang bersangkutan. Ya, karena ini adalah langkah terakhir polisi untuk menyerahkan ke pengadilan. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan belum tentu salah, ya belum tentu benar juga. Ya nanti ditentukan di pengadilan. Jadi mohon doanya rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan hari ini ya Polda Jawa Timur bisa menangkap yang bersangkutan. Saya rasa Polda Jawa Timur sudah cukup lama ya menangani kasus ini secara humanis. Ya, kita sudah ingatkan, kita sudah beri masukan kepada keluarga, kepada pengacara yang bersangkutan. Namun bersangkutan bersikukuh belum mau untuk hadir di Polda. Bahkan kita sudah terbitkan DPO hari ini ya, kita melakukan upaya paksa, upaya penangkapan di tempat ini. Saya rasa itu dulu rekan-rekan. Posisi MSA di mana Pak? Apakah sudah ditangkap ini Posisi Pak? di mana Pak? Masih dalam pencarian di dalam ya. Masih pencarian di dalam Pak? Ya. Yang Bang, dulu ada ya. berapa orang yang diamankan lagi? Ada 2 orang yang kami amankan ya terkait kasus ini. Terkait anggota yang terluka Pak? Tidak ada, tadi cuma dorong-dorongan aja tadi masuk. Karena sempat tadi waktu kita masuk, ya kan di pintu gerbang itu ada para santri, ada simpatisan di situ memanjatkan doa. Kita kasih kesempatan 1 jam. Ternyata 1 jam belum mau. Akhirnya ya kita lakukan upaya paksa mendorong aja. Akhirnya kita bisa masuk dan sekarang berproses. Itu jujur rekan-rekan ya. Pak, penyisiran di mana aja Pak? Penyisiran di mana aja? Di dalam pondok, lingkungan pondok ya. Iya, lingkungan pondok sini ya. Penangkapan 2 ini alasannya kenapa ya Pak? Yang bersangkutan menghalang-halangi ya. Yang bersangkutan 2 orang ini menghalang-halangi proses penyidikan dan kami tegas ya kalau ada orang-orang yang mau menghalang-halangi kita akan proses sesuai aturan hukum yang berlaku. Saya rasa begitu ya. Pak, optimis hari ini bisa membawa MSA Pak? Ya mohon doanya biar hari ini bisa segera kita tangkap, bisa kita serahkan ke kejaksaan ya. Terima kasih. Pak, tadi sempat bertemu juga dengan Sekarang masih dalam proses semuanya ya. Mohon ditunggu ya. Sekarang masih dalam proses ya. Sekarang masih proses ya. Cukup ya. Siap Pak. Siap Pak. Demikian tadi Valen informasi dari Humas Polda Jawa Timur bahwa betul saat ini adalah upaya dari Saya masih bekerja di dalam. Kami pasti akan sampaikan perkembangan situasi setiap saat. Tapi mohon ditunggu, jangan ditelepon-telepon terus ya. Kita jangan bekerja. Mohon maaf. Siap Pak. Terima kasih rekan-rekan semua. Terima kasih. Siap Pak. Jadi sempat tadi terjadi perlawanan begitu karena saat polisi masuk coba masuk ke dalam Polda Jawa Timur begitu yang akan terus mengupdate bagaimana proses penangkapan terhadap tersangka Muhammad Subhi Asal Zani, tersangka kasus kekerasan pada sejumlah santriwati di Jombang. Terima kasih.